Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ibu? Boleh masuk, Ibu. Ya. Terima kasih. Saya dari Taman Kanak-kanak Asari ya, Bu. Iya, kebetulan saya sebagai guru penggerak. Ya, angkatan? Ya, angkatan 10, Ibu. Oh iya, boleh. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang dilema etika tersebut. Nah, Ibu, mungkin saya akan memulai dari pertanyaan pertama. Boleh, Ibu? Oh iya, boleh. Ya, terima kasih, Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke. Terima kasih atas kunjungannya. Kebetulan kalau misalkan Ibu sebagai guru penggerak dan kami saya di sini sebagai sekolah penggerak. Jadi kalau misalkan untuk dilema etika itu memang di setiap sekolah itu pasti ada, tapi ada beberapa hal yang harus kita rembukan, harus kita musyawarahkan. Kebetulan kalau di kami ini ada kelompok belajar untuk guru-guru. Jadi kalau misalkan untuk ada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu, kita bicarakan dulu bersama komite pembelajaran. Jadi di kami ini ada beberapa siswa permasalahannya yang beliau itu sering kesiangan. Oh, begitu ya, Bu? Iya. Kebetulan kan kalau di sekolah kami ini masuknya jam 7. Jadi jam 7 kurang 15 menit dia harus sudah di sini. Karena pembiasaan keagamaannya jam 7 itu harus sudah di masjid semuanya. Nah, ada beberapa siswa di antaranya yang sering kesiangan itu kami sebutkan namanya, yang satu namanya Miftah, yang kedua namanya Galang. Ada satu lagi Sen-Sen, ya. Nah, ternyata anak-anak itu kenapa keseringan kesiangan? Kita awalnya memang kalau guru yang belum tahu mungkin berpikirnya terlalu sering gitu ya. Tapi ternyata langkah-langkah kita yang pertama ini kita identifikasi dulu latar belakangnya kenapa dia sampai kesiangan gitu ya. Jadi di identifikasi itu ternyata latar belakangnya berbeda-beda satu sama lainnya gitu ya. Dari latar belakang itu mungkin kami bisa berembuk mengenai latar belakang yang dialami oleh siswa itu sendiri. Coba sampaikan dulu. Nah, kalau misalkan identifikasinya untuk atas nama Sen-Sen, kebetulan beliau ini jarak tempuh dari rumah ke sini itu hampir 1 jam. Jauh juga jam. Dan kendalanya dia tidak ada yang mengantar, ada yang mengantar, kakaknya sedang kuliah. Kemudian lagi kalau Miftah yang nomor 2 itu Miftah itu karena di pesantren, jadi katanya dia itu harus bersih-bersih dulu di pesantrennya. Jadi ada tugas untuk bersih-bersih, jadi kesiangan. Dan yang ketiga kalau Galang itu kendalanya beliau itu karena kurang tidur. Jadi dia keseringan tidurnya mulai dari jam 2 jam 3 baru dia bisa tidur. Mungkin itu latar belakang penyakit kayak Bu ya. Iya, dan itu ditemukan latar belakang itu kita setelah konsultasi bersama orang tuanya. Ibu jadi ada kunjungan dulu ke visit dulu ke rumah. Jadi kami setelah diidentifikasi kami kumpulkan informasinya dan kami undang orang tua untuk mengetahui lebih jauhnya seperti apa kendala yang dihadapi anak itu sendiri gitu. Nah, setelah kita berembuk baru bicarakan dengan orang tuanya, kita carikan solusinya seperti apa yang terbaik buat mereka. Gitu ya, Bu. Nah, Ibu ada konsekuensinya juga nggak kepada anak tersebut tentang ini? Otomatis kan Ibu ada upaya dan langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Apa misalkan ada anak ini kan tidak sering tidak masuk atau kesiangan ya Bu ya tadi ya. Jadi Ibu kan otomatis memberikan konsekuensi buat anak tersebut. Betul. Apabila kalau misalkan kamu nggak masuk terus ada hukuman atau ada apa itu seperti apa? Kebetulan yang di sekolah kami ini kita berlakukan disiplin positif untuk kesepakatan. Jadi setelah kita berembuk di kelompok belajar di komite pembelajar itu, kami ada tim, ada komite pembelajar, ada 4 orang, ada Bu Jenab, ada Bu Rima, Pak Munawar, dan Bu Nanda. Nah, setelah berembuk itu kami adakan sosialisasi dulu untuk semua siswa bahwa di sekolah ini akan diterapkan disiplin positif. Nah, dari disiplin positif itu, jadi kami tidak lagi memberikan hukuman sanksi kepada anak, tapi kami membuat kesepakatan bersama anak supaya anak bisa
membuat komitmen gitu ya. Jadi anak yang 3 itu setelah kita ngobrol dengan orang tuanya, dengan anaknya, kami sodorkan kesepakatan mau seperti apa. Apakah dia akan tetap sekolah di sini atau bagaimana? Kalau misalkan dia memilih tetap sekolah di sini, berarti dia harus menuliskan kesepakatan berdasarkan fakta integritas yang diketahui oleh orang tua. Jadi kalau misalkan ada upaya dia mau memperbaharui atau mau memperbaiki, insya Allah kita teruskan di sekolah ini, gitu ya. Tapi kita punya kesepakatan bahwa beberapa kali mereka melakukan hal seperti itu. Misalkan kalau sudah 3 kali terus menerus, kesepakatannya harus seperti apa? Kita kembalikan lagi kepada orang tua kesepakatannya, gitu. Nah seperti itu mungkin kesepakatannya untuk anak-anak yang ada dilema seperti itu ya. Nah selanjutnya saya menanyakan bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama tentang permasalahan yang tadi ya Bu ya. Jadi ibu keputusannya dilanjutkan aja anak itu dengan sebuah komitmen. Ya, mohon saya diulang lagi lebih jelas lagi. Jadi bagaimana keputusan ibu untuk agar anak itu terus berjalan lanjut sekolah di sini atau mengambil mundur gitu. Jadi ibu ambilnya yang mana? Jadi kesepakatan dia maju, anak itu maju sekolah, tapi dengan kesepakatan bahwa untuk kesiangan-kesiangan itu bisa diperbaiki. Jadi kalau misalkan dari rumahnya dia berangkat misalkan jam 6, berarti lebih pagi lagi. Itu berdasarkan kesepakatan dari mereka gitu. Karena kita tanya apakah mau maju atau mau mundur, ternyata mereka memilih untuk meneruskan sekolah. Maka kita sodorkan kesepakatan bahwa kalau misalkan mau sekolah di sini berarti harus buat kesepakatan. Ibu, pertanyaan yang terakhir nanti ini ya Bu. Saya mau bertanyakan pembelajaran apa atau hikmahnya yang dipetik dari dilema etika tersebut Ibu. Oke, alhamdulillah setelah kami jalani prosedur, langkah-langkah dan hal-hal yang harus diambil keputusan itu sendiri, ternyata yang dipetik dari pengalaman itu sendiri, kita dalam menyelesaikan masalah itu tidak serta-merta dan tidak boleh terburu-buru, gitu ya. Jadi kita harus melihat latar belakang sesuai identifikasi, ya. Identifikasi dulu, kalau sudah diidentifikasi baru kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kami bisa menyelesaikan masalah dengan tertib, jadi bisa berkomunikasi dengan orang tua, kita bisa lebih dekat lagi kepada orang tua, lebih dekat lagi kepada anak, kemudian lagi dengan guru-guru juga kita bisa berdiskusi, gitu ya. Jadi pengalaman yang diambil itu sangat banyak dan sangat baik sekali buat kami dari pihak sekolah. Jadi intinya dari sekolah ini kalau misalkan ada beberapa kasus yang berhubungan dengan dilema etika, jangan sampai tergesa-gesa mengambil keputusan, karena ternyata masing-masing siswa itu punya masalah itu kompleks ya. Jadi tidak hanya jangan melihat dari satu sisi. Ternyata itu ada latar belakang itu sendiri. Kalau misalkan kita memutuskan hanya melihat satu arah, itu akan salah sasaran nantinya ya. Jadi kita harus tepat sasaran, utamanya kita harus tahu dulu latar belakang anak itu sendiri, kenapa sampai dia melakukan hal yang di luar kode etik atau dilema itu etika ya tersebut ya. Sangat bagus sekali. Hari ini saya pembelajaran juga buat saya bagaimana cara mengambil keputusan dan etika tersebut. Ibu, saya juga sangat terkesan dengan kegiatan-kegiatan guru-guru yang ada di sini, terutama dengan kegiatan tadi apa namanya? Kelompok belajar Asarifiah bisa. Nah itu kelompok belajar Asarifiah bisa ya. Jadi guru-guru itu bisa sharing satu waktu itu tentang perkembangan, tentang beberapa kasus sehingga sekasus dilema etika itu dapat diselesaikan saat itu ya bersama-sama. Oke Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya sangat bahagia bisa bertemu dengan Ibu. Semoga Ibu sehat dan sekolahnya terus berjalan dan terus menjadi orang hebat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Pagi Pak Ajis, ya saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan
kasus yang ada terjadi di sekolah dan yang mengakibatkan Bapak dilema kasus ini tersebut. Nah, Bapak sepertinya bisa memulai, Pak. Kalau di daerah ini, daerah ini hubungan dengan perekonomian masyarakat yang kurang, ya. Jadi kebanyakan kasusnya merata. Jadi di sini punya anak banyak rezeki itu sangat dilematis. Dimana di sini banyak yang siswa masuk ke sekolah ini, ya, kalau misalkan dibenturkan dengan biaya, tentunya dia keberatan. Ya, kami di sekolah membebaskan berbagai biaya yang harus tanggung, jadi kami hanya mengharapkan dari bantuan operasional sekolah Dari bos aja. aja ya gitu, Pak. Iya. Nah, ini mungkin ya rata-rata permasalahannya siswa yang jarang masuk sekolah, Bolos ya, Pak. jarang masuk sekolah, dan kalau melihat dari hasil administrasi guru, siswa tersebut sudah divisitasi di Visito. Ternyata ditemukan pelakunya itu tidak ada di tempat, baik ibunya maupun ayahnya. Dan setelah ditanyakan bahwa kedua orang tua itu bekerja, dan ditemukan siswa di rumahnya itu sedang mengasuh adik-adiknya. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi anak tersebut ditugaskan sama orang tuanya hanya mengasuh Ya. adiknya. Jadi nggak usah sekolah aja, hanya mengasuh adiknya aja gitu. Gitu ya, Pak ya. Dia juga sempat sih masuk ke sekolah, kadang dalam seminggu itu hanya 2 hari gitu. Jadi pas kami melaksanakan rapat pembinaan Dewan Guru, dari informasi yang didapatkan dari setiap guru kelas, ada yang menyampaikan bahwa keluhannya itu sebagian ya adalah ya, ada ya siswa yang signifikan Tidak sekolah sebentar. tidak masuk ke kelas. Nah, Bapak saya begini. Bapak itu yang anak tersebut ya, Bapak kita ambil satu orang aja. Anak tersebut yang memiliki kasus seperti itu, apakah Bapak tetap pertahankan dia sekolah di sekolah Bapak atau Bapak keluarkan gitu? Awalnya sih saya Mengambil keputusan. mengambil keputusan untuk drop out ya, tapi berdasarkan pertimbangan dari Dewan Guru ya, karena melihat kondisi orang tua yang seperti itu, kami mengusahakan kata ibu gurunya untuk memberikan solusi. Berdasarkan apa tuh, Pak? Memberikan solusi, bolehlah melanjutkan sekolah dengan catatan anak tersebut diberikan tugas oleh ibu gurunya, oleh guru kelasnya. Jadi ketika siswa tersebut bertatap muka sama guru kelasnya atau guru mata pelajaran, itu menyampaikan laporan hasil tugasnya. Nah, saya mau bertanya sama Bapak, kenapa Bapak tetap mempertahankan anak tersebut? Bapak itu berdasarkan apa tuh, nilai-nilai apa? Apa norma, karena Bapak itu ada rasa norma sosial, atau Bapak ada merasa bertanggung jawab pada anak tersebut, atau hal-hal yang lain gitu, coba Bapak. Ya, salah satunya itu ya. Yang pertama mungkin kita melihat kondisi keluarga
peserta didik tersebut dengan adanya dia untuk masuk dalam 1 minggu itu beberapa hari, itu berarti ada semangat untuk belajar di sekolah. Jadi kami menghargai itu. Yang kedua mungkin melihat kondisi orang tua yang mencari nafkah kedua-duanya sehingga dia harus mengurus adik-adiknya, ya kami tetap menghargai itu, pertimbangannya Rasa seperti itu ya. keadilan dan rasa kasihan juga ya Pak ya. Jadi bagian kan kalau yang namanya kita selaku pendidik, jadi bagaimana solusinya supaya peserta didik itu mendapatkan pembelajaran meskipun seminimal mungkin ya minimal. Jadi pertimbangan dari guru kelas, guru mata pelajaran, kami berikan, berkoordinasikan bagaimana bisa pembelajaran itu tersampaikan meskipun anak itu tidak bisa bertatap muka secara langsung dan tetap mukanya minimal 3 hari itu diberi. Selanjutnya saya mau bertanya pada Bapak, apa pengaruh jangka pendek atau jangka panjangnya kepada anak? Kalau jangka pendeknya ya mungkin si anak tersebut, yang kedua mungkin melihat kondisi orang tua yang mencari nafkah kedua-duanya sehingga dia harus mengurus adik-adiknya, ya kami tetap menghargai itu, pertimbangannya Rasa seperti itu ya. keadilan dan rasa kasihan juga ya Pak ya. Jadi bagian kan kalau yang namanya kita selaku pendidik, jadi bagaimana solusinya supaya peserta didik itu mendapatkan pembelajaran meskipun seminimal mungkin ya minimal. Jadi pertimbangan dari guru kelas, guru mata pelajaran, kami berikan, berkoordinasikan bagaimana bisa pembelajaran itu tersampaikan meskipun anak itu tidak bisa bertatap muka secara langsung dan tetap mukanya minimal 3 hari itu diberi. Selanjutnya saya mau bertanya pada Bapak, apa pengaruh jangka pendek atau jangka panjangnya kepada anak? Kalau jangka pendeknya ya mungkin si anak tersebut masih berada psikologis ya, dia dihargai dengan kondisi hal tersebut. Jangka Jangka panjangnya panjangnya mungkin si anak masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran jadi dapat nanti kalau misalnya jangka panjangnya walaupun dengan kegiatan ini dan keadaan seperti ini si anak akan terus dapat belajar dan mendapatkan nilai yang bagus dari guru-guru gitu ya Pak ya. kalau mendapat nilai yang bagus ya mungkin itu dipertimbangkan kembali ya, mungkin ya optimal lah ya. Jadi Tapi yang masih ada yang disampaikan oleh guru kelas itu atau guru mata pelajarannya ada yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kalau untuk bagus ya mungkin relatif nanti pertimbangannya sama guru kelas. Oke Pak. Jadi mungkin Bapak kesimpulannya dalam hal ini saya mengambil kesimpulan Bapak sebenarnya memiliki dilemanya di mana si anak tersebut tidak dapat masuk ke sekolah, tetapi Bapak tetap mempertahankan anak tersebut dengan berbagai alasan. Pertama alasannya mungkin kan karena anak tersebut karena kekurangan ekonomi dan membantu orang tua menjaga adik-adiknya. Dan dia masih punya giroh untuk Tapi anak lebih semangat untuk belajar. Dan Bapak juga alhamdulillah untuk memberikan solusi kepada anak tersebut, guru-gurunya dapat membantu ke kunjungan ke sekolah tersebut untuk belajar gitu. Dan akhirnya anak tersebut dapat belajar kembali sekolah dengan optimal. dan untuk masuk mengikuti pembelajaran tidak malu meskipun dia yang ada di pola-pola kan misalkan jalan masuk kelas tapi sama guru kelasnya di dapat bully juga dari teman-temannya, jadi tapi anak supaya
teringat dari Beijing dan keras, mungkin dia semangat untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Istilahnya mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sekolah Bapak tetap sukses. Amin. Anaknya dapat semuanya belajar dengan giat. Ya. Semoga segala yang terbaik. Terima kasih banyak Pak.